Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa ayyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif, Fikih Praktis Ilmu Waris, tentunya bersama guru kita, Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah selaku sekretaris sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini, kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, ada Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina M Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa salam. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali kami bisa berjumpa kembali di kesempatan kali ini, Ustaz. Sudah hampir 2 pekan kita libur, Ustaz, ya. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Allahumma amin, barakallahu fiikum, Ustaz. Nah, kita selama azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz tentang ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor kode area Jakarta di 021 2123 2333, atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaannya melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan. Nah, dan sekaligus juga kami mengajak pemirsa sekalian untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV, yaitu melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda. Nah, barakallahu fikum. Ustaz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Ya. Kita bacakan pertanyaan pertama. Ini mungkin ada pertanyaan yang perlu dikoreksi di pekan lalu, Ustaz. Iya. Oh, baik. Ternyata ada telepon masuk, Ustaz. Kita dulukan telepon masuk dulu, Ustaz. Iya, Baik, kita angkat telepon pertama. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Sukidi dari Magetan. Bapak Sukidi di Magetan. Silakan, Bapak. Iya, Bapak Sukidi silakan. Silakan, Ya. Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukidi. Silakan, Pak. Mohon izin untuk bertanya. Ji, monggo, Pak. Ada tetangga sebelah, seorang ibu mempunyai sebuah warisan yang kalau dinilai uang sekitar 200 juta. Beliau mempunyai 2 orang anak, terus mempunyai suami. Nah, si ibu ini sudah meninggal gitu. Dan seorang ibu yang meninggal tadi punya saudara 1 perempuan juga gitu. Mohon maaf, Pak Sugidi. Bagaimana cara pembagian warisannya, Ustaz? Mohon maaf, Pak Sugidi. Anaknya laki perempuan? Dua-duanya perempuan. Tiga perempuan semua. 3 anak perempuan. Kemudian beliau juga punya anak apa? Punya saudara ya? Saudara perempuan 1. 1 saudara perempuan kandung. Ya, Ayahnya masih ada, Pak?
Ayahnya sudah nggak ada, suaminya masih ada suaminya, tapi yang ibunya yang punya warisan ini sudah meninggal gitu. Ayah dari si mayit masih ada? Sudah meninggal. Kakeknya? Sudah meninggal. Jadi saudaranya cuma satu ini aja Pak ya? Ya. Ya, terima kasih Pak Sukidi. Ada yang ditanyakan lagi Pak? Cukup Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wa jazakallahu khairan Bapak Sukidi. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini pertanyaan dari Pak Sukidi di Magetan ya. Ingin membantu tetangganya ini, Masya Allah, Allah ibarik fi. Jadi kalau kita tuliskan di layar, Pak Sukidi bisa melihat jawaban saya di layar televisinya. Jadi yang wafat ini adalah istri, ya. Sebentar. Ya, istri wafat. Ya. Ahli warisnya ini adalah suami. Ya, kemudian tiga anak perempuan. Kemudian satu saudara kandung perempuan. Ya. Berarti berapa bagiannya? Si suami mendapatkan 1/4 karena si mayit punya anak perempuan. Ya. Kemudian 3 anak perempuan mendapatkan 2/3. Ya. 1 saudara kandung perempuan mendapatkan sisa. Jadi kalau mau hitung pakai kelipatan, berarti 4 sama 3 jatuhnya 12 kelipatannya. Iya Mat, Rahmat. 4 kali 3 12. 1/4 dari 12 berapa? 3. Ya, 3. Kemudian 12 dibagi 3 berapa Mat? 8. Ini 2/3-nya berarti 8. Sisanya berarti ada 1 poin. Ya, berarti ini 8. Ya, hartanya ada berapa? Hartanya ada 200 juta. Berarti mohon maaf. Ini hartanya ada harta 200 juta. Ya. 200 juta. Ya. Artinya berapa? Maksudnya adalah 12 ini 200 juta dibagi 12. Berapa Rahmat? 200 juta bagi 12 artinya. Berapa? 16 Ustaz, 16 juta. 16 juta? 16 juta. 16 juta. Nah, berarti 3 ini dikali 16. Nah, ini kali 16 berarti saudara kandung ini dia mendapatkan 16 juta. Nah, begini caranya Pak Sukidi. Berarti ini suami, berarti sama dengan inilah haknya suami. 3 kali 16 berapa? 48 Ustaz. 48 juta buat suami. Kemudian 8 kali 16 128 juta dibagi 3. Nah, ini jatahnya anak-anak perempuan. Kemudian 16 juta buat saudara kandung perempuannya. Nah, ini Pak Sukidi pembagiannya. Semoga bisa difahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Nah, Ustaz Syukron, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang pertanyaan Bapak Sukidi di Magetan, semoga bisa difahami. Bisa kita lanjutkan pertanyaan dari website yang tertunda tadi. Dari Bapak Wida Widi. Entah dari ibu atau bapak ini. Ibu ini. Wida Widi. Di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ibu saya wafat meninggalkan 3 anak wanita
1 orang saudari seayah, 1 orang saudari seibu. Saudara perempuan Nah, saudara seayah. perempuan seayah dan saudari seibu. Terus 1 Saudari seibu. Perempuan saudara perempuan seibu. seibu. Lalu keponakan dari saudara kandung. Ponakan Dari saudara kandung. ponakan dari Saudara kandung. saudara kandung apa laki perempuan? Di sini tidak disebutkan, Ustaz. Ponakannya si ibu ini. Nah, keponakan dari saudara kandung. Iya, oke. Tidak disebutkan laki atau perempuan. Itu bagaimana perhitungan warisannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Wida Widi yang sebelumnya sudah kita jawab, tapi ini ada revisi dari jawaban yang sebelumnya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dari jawaban yang sebelumnya. Makanya kita akan mencoba untuk mengevaluasi kembali jawaban itu. Ya, pertama yang wafat adalah seorang ibu nih ya di sini. Berarti ibu wafat, ya, meninggalkan di sini 3 anak perempuan. 3 anak perempuan. Kemudian 1 saudara perempuan seayah, ya. Kemudian 1 saudara perempuan seibu. Kemudian ponakan. Ya, ponakan dari saudara kandung. Kita lihat dulu siapa yang menjadi ahli waris di sini. 3 anak perempuan, tentu dia akan jadi ahli waris. 1 saudara perempuan seayah, di sini ya jadi saudara dari ahli waris. Kemudian 1 saudara perempuan seibu, di sini gugur, ya. Karena apa? Karena si mayit punya anak, ya, si mayit punya anak. Ponakan di sini juga gugur, ya, karena ada siapa? Ada anak. Nah, terus bagaimana pembagian warisannya? Jadi 3 anak perempuan ini mendapatkan 2/3, kemudian sisanya 1/3 buat mereka. Jadi harta Anda dibagi 3, kemudian 2 bagian buat 3 anak perempuan, kemudian 1 saudara perempuan ini dapat 1, ya. Nah, begini cara pembagiannya Ibu Wida Widi. Ya, ini kelipatannya yang 3 ini. Jadi silahkan harta Anda nanti Anda bagi 3. Kemudian setelah itu kasih 2 bagian buat 3 anak perempuan dibagi rata. Ini dibagi rata. Ya, yang ini dapat 1 bagian. Oke, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, Masya Allah. Syukron, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, Mbak Ibu Wida Widi, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan penelpon kedua di kesempatan kali ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Sugeng di Lampung, silakan Bapak Sugeng. Begini, Asing. Jadi kebetulan ini ayah saya ada di samping saya. Dia adalah seorang duda, udah renta. Kemudian dia itu punya adik kandung perempuan. Gimana Pak? Sebentar Pak. Kemudian Maaf Pak Sugeng. adik Bapak kandung Sugeng sebentar, perempuan Bapak itu, Sugeng, mohon maaf, sebentar Bapak. dia adalah seorang janda yang sudah termasuk udah tua juga. Kemudian dia Sebentar Pak Sugeng, halo Pak Sugeng. ya Pak Sugeng, mohon maaf. Ini yang gini aja, yang Anda tanyakan itu yang wafat siapa Pak Sugeng? jadi begini, bibi saya itu meninggal dunia. Apanya? Dia Cicit. punya harta benda. Yang meninggal siapa Pak? yang Bapak Sugeng, menikah lagi dengan Pak Sugeng, seorang sabar Pak Sugeng. Sabar Pak Sugeng. Yang meninggal siapa Pak Sugeng? Yang meninggal itu bibi saya. Oh bibi, ya perempuan. Ya seorang ibu wafat, oke. Ini meninggalkan siapa Pak Sugeng?
Dia kebetulan tidak punya anak satupun, tapi dia punya anak angkat. Oke. Ada anak angkat. Setelah meninggal, harta bendanya itu sekarang itu yang menerima anak angkatnya itu. Oke, Pak Sugeng, TV-nya dimatiin aja biar Pak Sugeng lewat telepon ya. Ya. Kemudian punya saudara kandung nggak nih ibu yang wafat ini, Bu? Saudara kandungnya ayah saya. Laki perempuan, ayah berarti punya saudara kandung laki. Berapa orang? Saudaranya ada yang 3 laki, yang perempuan 2 termasuk yang meninggal itu. Berarti yang saudara kandungnya yang ada berarti 1 nih perempuan. Betul. 1 saudara kandung perempuan. Berarti 4 ini masih ada sekarang. Yang ada tinggal ayah saya sendiri, Ustaz. Walah Pak. Jadi yang jadi saudara kandung yang sekarang hidup itu ada berapa? Ya tinggal ayah saya saja. Oh, berarti tinggal 1 angkat itu. saudara kandung laki sama anak angkatnya aja. Terus Oke, sebentar Bu, sebentar Pak Sugeng. Pak Sugeng, sebentar. Ya. Ini ibu ini, bibi Anda ini wafat tahun berapa? Barusan Ustaz. Belum ada lebih dari satu hari masih. 1 bulan yang lalu. Udah 2 bulan yang lalu insya Allah. Oh, 2 bulan yang lalu. Ya. 2 bulan, oke. Oh, di saat 2 bulan yang lalu itu saudara-saudaranya sudah wafat semua ya, tinggal ayah Anda aja. Iya, sama anak angkatnya itu. Oke, Dia kan terus nikah lagi, Tat. Iya. Suaminya masih ada Pak Sugeng? Suaminya itu ada, cuman suami itu cuma datang doang, nggak membawa harta apa-apa. Oh, berarti yang penting kan suaminya ada. Ada, betul. Ada, oke. Terus setelah itu? Ya itu harta sementara ini. Apa kesepakatannya tadi? Angkatnya itu. Kesepakatannya apa? Benar nggak ini, Tat? Gitu loh. Padahal dia punya ponakan banyak, gitu. Oke, ya. Ada ponakan banyak, ya kan? Ponakan dari saudara kandung laki ya. Iya, betul. Oke, ya. Makasih Pak Sugeng. Nanti bisa dilihat di televisi. Ya. Pak Sugeng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih Bapak Sugeng di mana tadi, di Lampung ya, yang bertanya tentang seorang ibu wafat ya, ibu wafat ya, meninggalkan ahli waris, yaitu siapa? Ahli warisnya suami ya. Ini Pak Sugeng dan keluarga, yang penting dia ada suami. Terlepas suaminya bawa apa-apa, suaminya nggak bawa apa-apa, ini adalah suami yang sah ya. Tidak bisa berdalih, kan datang dulu suami nggak bawa apa-apaan, terus berarti nggak dikasih apa-apaan, nggak bisa. Yang menjadi sebab terjadinya pernikahan, sebab waris ya, sebab waris ini apa? Sebab waris ini adalah pernikahan. Apa pernikahan ini? Pernikahan ini adalah ijab qabul. Ijab qabul. Nah, jadi selama ada pernikahan, selama ada ijab qabul, maka keduanya saling waris mewarisi. Ya, terlepas dia bawa harta nggak bawa harta itu urusan yang berbeda. Ya, nggak ada kaitannya dengan masalah warisan. Oke, berarti di sini ahli warisnya ada suami. Ya, saya tulis dulu suami, kemudian 1 saudara kandung laki. Ini saya singkat. 1 saudara kandung laki. Kemudian ada ponakan.
Nah, ponakan yang mana yang ahli waris? Ponakan laki dari saudara kandung laki. Nah, ini yang ahli waris nih. Kalau yang lain bukan. Ya, ini saya hapus dulu. Ya. Jadi ponakan laki dari saudara kandung laki. Nggak tahu ada berapa di situ kan. Kemudian ada anak angkat. Anak angkat. Nah, sekarang kita urai dulu siapa yang jadi ahli waris di sini dan siapa yang bukan. Ya, kan ini ibunya wafat. Pertama, suami, ya pasti dia ahli waris yang sah. Satu, saudara kandung laki, ya dia ahli waris. Ya, kemudian ponakan laki dari saudara kandung laki, dia ahli waris tetapi dia gugur. Ya, dia ahli waris tapi gugur. Kok bisa gugur? Karena ada saudara laki. Anak angkat bukan ahli waris, malah double di sini. Ya, dia bukan ahli waris. Jadi ahli warisnya siapa? Cuman 2 saja. Ya, cuman 2 saja. Bagaimana perhitungannya? Suami ini termasuk ahli waris yang mendapatkan fard di ayat Al-Quran. Ini dapat setengah. Sedangkan satu saudara kandung laki ini bukan fard tapi asabah, yaitu dapat sisa. Artinya hartanya dibagi 2. Satu separuh untuk suami, separuhnya untuk siapa? Saudara kandungnya. Jadi ini dapatnya 50%, 50%, separuh-separuh, Pak. Jadi hartanya dibagi 2. Nah, udah bagi 1-1. Nah, jika hartanya diambil semua oleh anak ini, anak angkat ini, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Maka alias apa? Alias haram. Dia bukan ahli waris. Kenapa? Bukan, nih saya pertajam nih. Bukan ahli waris. Ya. Nah, ini Pak jawaban saya. Pak siapa tadi? Sugeng di Lampung, ya. Barakallahu fiikum. Nah, Ustaz, Masya Allah, syukron. Jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Sugeng di Lampung, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan ketiga via telepon di kesempatan kali ini. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umu Yodi, silakan Umu. Iya, Umu Yadi di Pekanbaru. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Yodi, silakan. Menyambung pertanyaan yang kemarin Ustaz. Oh iya. Ya, itu suaminya meninggal, kemudian ahli warisnya istri sama anak laki-laki yang masih kecil. Sebentar, saya catat. Suami yang wafat, ahli warisnya istri, sama anak laki-lakinya yang masih balita. Oh gini aja, langsung aja. Jadi ahli warisnya Suaminya sudah meninggal. Kemudian sebulan yang lalu itu anaknya yang balita meninggal, tinggal ibunya sendiri. Oh gitu. Iya. Kemarin kan ditanya apa ada saudara dari bapaknya. Ada Ustaz, satu laki-laki. Sebentar, yang wafat berarti suami. Suami duluan Ustaz, suami duluan 2 tahun yang Suami lalu. wafat, meninggalkan siapa? Satu istri dan satu anak laki-laki. Meninggalkan istri, satu anak laki. Ya. Oke. Nah, kemudian sebulan yang lalu anak yang laki-laki itu meninggal, yang balita. Berarti bulan apa ini? Oktober ya? Iya. Oktober wafat. Terus suaminya wafatnya kapan nih? 2 tahun yang lalu. Oh, wafat 2 tahun yang lalu, berarti 2020 ya? Iya. Orang tuanya nggak ada Ustaz. Bapak ibunya udah nggak ada.
Oke, terus? Nah, berarti sekarang istrinya tinggal sendirian, Ustaz. Istrinya tinggal sendirian sekarang. Iya. Apakah harta waris dari anak ini menjadi milik ibunya saja atau karena kan itu kemarin? Jadi apa namanya? Sebentar, saya mau nanya apa ini kalau gini nih. Ada ini si suami ini rahimahullah, dia anaknya cuma satu ini aja. Iya, masih kecil. Masih kecil ya. Ya. Oke, terus si suami ini yang saya lingkarin ini, suami yang wafat, ya. Ya. Lihat layar, ini punya saudara kandung nggak dia? Ada laki-laki satu. Saudara kandung laki berapa? Satu. Terus? Perempuan 2. Nah, ini yang perlu, yang penting itu di sini. Ya udah nggak apa, 2 saudara kandung perempuan, ya. Ya. Oke. Ya. Si istri bisa jelasin, jangan ditutup Ummu Yadi, biar Ummu Yadi bisa jelasin ke ibu ini. Ya, baik. Ya, istri ini mendapatkan ini langkah pertama ya. Ada 2 langkah penyelesaian kasus ini. Ya, langkah pertama. Oke. Langkah pertama, si istri ini dapat 1/8. Ya. Sisanya diberikan ke anak ini yang bayi meninggal ini. Ini. Ya. Paham? Oke? Paham. Setelah itu anak ini wafat. Ya kan? Nah, ini perhitungan langkah yang kedua. Siapa ahli waris si bayi ini? Ya kan? Ya. Yang berhak mendapatkan uang ini. Ya, dapat berhak uang ini. Siapa nih? Uang sisi besar loh ini, duitnya ini. Ya kan? Ahli waris dia adalah istri ini kan berubah jadi ibu. Iya. Jadi ahli warisnya dia adalah ibunya 1, kan gitu ya. Dan saudara dan paman. Ini jatuhnya kepada dia ini paman. Makanya ini saya cari. Ya kan? Ya. Nah, ini jatuhnya apa? Bibi. Kan gitu. Nah, bibi ini coret, dia bukan ahli waris. Oke. Jadi ahli waris nih anak bayi ini siapa? Ibunya sama pamannya. Ya kan? Ini kan saudara kandung dari ini kan? Bapaknya. Ya kan, bapaknya. Perhitungannya gimana? Ibu ini dapat 1/3, ibunya, ya, ibunya dapat 1/3, kemudian pamannya ini dapat sisanya. Oh. Lebih banyak pamannya memang lah. Ya beginilah ketentuan Allah dan Rasulnya. Oke, paham? Paham, Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Syukran, Ustaz. Ya. Khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian pertanyaan Mu Yodi, semoga bisa difahami. Dan kita lanjutkan pertanyaan via website Ustaz. Dari Neni Fornia di Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kami 4 bersaudara kandung. Perempuan 3, 1 laki-laki. Dan 2 saudara sebapak. Perempuan 1, laki-laki 1. 7 tahun yang lalu ibu meninggal. 2 tahun kemudian disusul bapak. Ibu kami seorang pemilik catering. Sampai saat ini kami tidak tahu harta pasti dari ibu kandung kami karena semasa hidup bapak kami menggabungkan semua hartanya.
dalam pembagian harta waris, apakah saudara sebapak berhak mendapatkan bagian dari harta ke dua orang tua kami? Lalu jika keenam anak tersebut mau menjual rumah warisan dari hasil kedua orang tua, salah satu anak ada yang minta dalam bentuk tanah. Pertanyaannya, bagaimana cara pembagiannya Ustadz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Yang meninggal dua-duanya orang tuanya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Neni di Samarinda. Jadi beliau menanyakan, ibunya wafat lebih dulu. Kemudian setelah itu ayahnya yang wafat. Cuman masalah besarnya di sini adalah ibunya ini punya usaha catering bersama dengan ayahnya. Nah, ini yang jadi permasalahannya agak butuh penjelasan, Ibu. Kenapa? Jadi sebelumnya Anda harus tahu sebelumnya berapa harta yang dimiliki oleh ibu dan berapa harta yang dimiliki oleh ayah dalam usaha catering itu. Ya. Kenapa? Karena di sini ada ahli waris yang berbeda. Jika ini harta peninggalan milik ibu kandung dari Ibu Neni ini, berarti ahli warisnya adalah 4 orang anak. 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Tapi kalau di sini ada ayah juga yang ikut saham di dalam usaha catering ini, ya, ikut modal juga di dalam usaha catering ini, berarti ahli warisnya ada berapa? Ada 6. Ya, ada 6. 2 anak yang dari ayah. Kalau ibunya hanya 4 saja. Karena 2 ini bukan anak dari ibunya Ibu Neni. Jadi kalau seperti ini, Ibu Neni tak tahu punya ayah berapa, punya ibu berapa. Ini berat, warisan gak bisa dihitung. Ya, gak bisa dihitung juga berapa. Ya, coba Anda cari tahu. Ya, kalau nggak tahu susah karena anak-anak juga nggak paham. Ambil aja kira-kira kesepakatan sudah berapa punya ibu dan berapa punya ayah. Nanti setelah itu Anda bisa tanyakan kembali. Barakallahu fiik kepada Ibu Neni. Nah, Ustaz, syukuran barakallahu fikum atas jawaban nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat. Dan kita angkat pertanyaan penelpon berikutnya di kesempatan kali ini. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Anak mau nanya Ustaz. Silakan Bapak. Pak Suroso, iya. Suroso. Iya. Suroso Solo. Iya benar Ustaz. Silakan Pak. Ini si A sama si B ini suami istri. Oke. Si A ini istri meninggal, tidak punya anak sama sekali, hanya punya anak angkat. Apakah warisannya nanti ke suami saja atau gimana Ustaz? Si istri wafat. Ya. Suaminya ada Pak Suroso. Ya. Kemudian istri ini punya saudara kandung nggak Pak? Tidak ada, sudah orang tuanya juga sudah meninggal, dia anak tunggal. Waduh. Jadi sebentar Pak, orang tuanya tidak ada dua-duanya. Iya. Dan dia anak tunggal. Iya. Oke, bapaknya dia, ya, bapaknya istri ini, bapaknya si istri siapa namanya? Kan untuk namanya anak lupa itu cuma Budi gitu, meninggalnya udah lama banget. Nah, anaknya itu sebagai ponakan dari. Sebentar Pak, Ya. yang meninggal kan perempuan, dia punya orang tua. Iya.
Dia punya paman nggak yang masih hidup sekarang? Tidak ada. Nggak ada paman sama sekali. Saudara kandung ayahnya? Tidak ada. Oke. Sudah meninggal semuanya. Dia punya sepupu nggak, Pak Suroso? Enggak sepupu. Sepupu itu anak sepupu dari... itu anak dari paman, saudara kandung ayah laki-laki. Oh, ada Ustaz, banyak Nah ini. dari beberapa sisi itu masih Ini Pak Suroso ini lewat apa ini ngelihatnya? Televisi? Terputus Ustaz. Waduh, terputus ini. Ya, silakan telepon kembali Pak Suroso ya. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Kita tunggu kembali Bapak Suroso jika ingin menghubungi kami silakan. Nah, bisa sambil menunggu kita bacakan pertanyaan, masih ada waktu. Dari Ukti Edia di Riau, Kota Pekanbaru. Dia? Iya, Edia Ustaz. Edia. Oh. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana pembagian warisan anak adopsi laki-laki di mana dia sudah mempunyai akte lahir sah secara hukum yang mencantumkan nama bapak angkatnya? Apakah nanti secara hukum dia bisa menuntut sebagai ahli waris? Apakah sebagai orang tua adopsi kita bisa membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa dia anak adopsi agar tidak terjadi sengketa dengan saudara angkatnya yang lain, anak kandung dari orang tua angkatnya nanti? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Edia di Pekanbaru. Yang disebut anak di dalam Islam itu adalah anak min sulbihi, yaitu anak yang lahir dari rahimnya. Jadi anak yang lahir dari rahim seorang ibu yang menikah dengan suaminya ini. Jadi anak dari rahimnya. Adapun seseorang diangkat anak, kemudian disahkan oleh pengadilan menjadi anak, lalu diterbitkan akte, dan akte itu berbunyi bahwa si fulan anak dari bapak ini disahkan oleh pengadilan agama, maka secara hukum syar'i maka ini anak tetap tidak bisa dikatakan sebagai anak. Ya, saya tidak bicara tentang hukum negara yang memang itu dari sudut pandang hukum negara ya. Tapi kalau di dalam pandangan sudut syariat Islam, bahwa anak itu yang dilahirkan dari kandungannya. Berarti yang disahkan oleh pengadilan dengan terbit itu tetap tidak bisa dikatakan sebagai anak. Maka lebih baik dan lebih afdal orang tua yang mengangkat ini membuatkan wasiat. Bunyi wasiat itu menyatakan bahwa si fulan adalah anak angkat, bukan anak dia yang sebetulnya. Agar tidak terjadi istibah, agar tidak terjadi kekaburan pada anak kandung yang sebetulnya. Ya, itu lebih bagus. Kemudian yang kedua, apakah anak angkat seperti ini dapat warisan? Ya tentu tidak. Dia tidak dapat warisan walaupun disahkan oleh pengadilan, karena beda persepsi pandangan yang tadi itu dalam sudut pandang Al-Quran, dari pandang Rasulullah SAW dan hadis itu adalah anak yang dari kandungan. Adapun anak angkat maka dia tidak bisa mendapatkan warisan. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz Syukron. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat. Dan bisa kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Muhammad Nuh Hasibuan di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Nenek memiliki satu anak laki-laki, namun sudah wafat tahun 2015. Sedangkan nenek sendiri meninggal tahun 2021. Oh, nenek 2021. Jadi anak laki-laki ini meninggal duluan dari ibunya Ustaz. Anak laki wafat tahun 2015. Oke, terus? Si anak laki-laki ini meninggalkan istri dan 3 anak. 2 orang laki-laki dan istri. Terus? 3 anak. Anaknya? 6. Meninggalkan 1 istri dan 3 anak. 2 laki dan 1 perempuan. 2 laki, 1 perempuan. Terus? Dan juga nenek memiliki 2 saudara kandung laki-laki.
Pertanyaannya, siapakah yang menjadi ahli waris nenek tersebut? Apakah ketiga cucu dan anak mertua nenek tersebut? Ataukah saudara kandung nenek tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Saudara kandung nenek tadi laki-laki ya? Di sini sebutkan ya 2 saudara kandung laki-laki Ustaz. Ya, jadi hitungannya ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi terima kasih kepada Muhammad Nuh di Bekasi. Jadi sebetulnya pertanyaannya begini, seorang ibu wafat, ya, ibu wafat, dia meninggalkan, ya, dia meninggalkan ahli waris, yaitu siapa namanya? Dua saudara Kandung laki. ya, 2 saudara kandung laki, ya, kemudian cucu, ya, meninggalkan cucu, berarti meninggalkan 2 cucu, 3 cucu. 2 cucu laki, kemudian 1 cucu perempuan. Nah, sebetulnya seperti ini skemanya. Siapa yang menjadi ahli waris? Yang jadi ahli waris tentu cucu ini. Cucu ini ahli waris. Kenapa? Karena cucu ini berasal dari anak lelaki. Dia berasal dari anak lelaki yang wafat lebih dulu. Anak lelaki yang wafat 15. Sedangkan ini wafat 2021. Ya kan? Nah, saudara laki ini apakah dia ahli waris? 2 saudara kandung laki, dia ahli waris, iya, tapi gugur. Nah, dia ahli waris, iya, tapi gugur. Loh, kok bisa ahli waris? Iya, karena ada siapa? Karena di sini ada ini, ada cucu ini, ya. Karena ada cucu ini. Nah, jadi cucu ini yang menggugurkan dia, ya, karena ada 2 cucu ini. Karena posisi dia menduduki posisi kayak gini. Ini kan dari anak laki kuat. Jadi warisannya buat siapa? Warisannya buat cucu. Nah, ini yang laki masing-masing mendapatkan 2 bagian. Yang perempuan dapat 1 bagian. Jadi total ada berapa? Jadi total ada 5 bagian. Nah, berarti ada 5 bagian. Artinya hartanya dibagi 5. Jadi harta Anda bagi 5 bagian. Ada jatuhnya berapa rupiah, ya kan? Maka 2 bagian, ini kan 2 bagian masing-masing buat anak laki, 1 bagian seperti ini bagi anak cucu perempuan. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah, nah Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Mungkin kita bacakan 1 pertanyaan lagi, Ustaz. Oh ya. Nah, masih 5 menit lagi kita bacakan. Simple ini, bismillah. Dari Ade di Banten, Tangerang. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Badan usaha berdiri di atas tanah wakaf orang tua, dalam kurung bapak. Apakah ahli waris berhak mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh dari badan usaha tersebut Ustaz? Contoh ibu atau anak. Mohon penjelasan yang barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tanah ini diwakafkan oleh ayahnya dulu. Dan diwakafkan, kalau diwakafkan dengan usahanya semua, kalau saya lihat dari pertanyaan sepertinya diwakafkan semua kemudian menghasilkan. Apakah ahli warisnya dapat dari dari usaha itu? Jawabannya tidak. Karena itu sudah diwakafkan. Berarti milik siapa? Yang milik lembaga yang menerima wakaf itu tadi.
Ya, barakallahu fikum. Fik barakallahu Ustaz, kami ucapkan syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasan. Demikian bertanya semoga bisa difahami, dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Kami ucapkan Alhamdulillah. terima kasih jazakallahu atas Wa iyyakum. waktunya di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga. Amin, amin. Allahumma amin. Nah, mengikuti selama azani Allah wa yakum, demikian live interaktif pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV, yaitu melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda. Nah, barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa bacakan di lain kesempatan. Insya Allah kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.